Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Selasa 3 Agustus 2021. Semoga Anda semuanya selalu sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih-Nya. Buat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan sabda Yesus. Tenanglah, akulah ini, jangan takut. Ketika Anda dan saya dalam masa-masa sulit hidup kita, dalam perjuangan kita, dalam penderitaan yang kita alami, dalam kesengsaraan yang kita alami, apakah Tuhan itu tampak jauh atau tampak dekat? Bagaimana kita merasakan Tuhan itu? Saudara dan saudariku, dalam bacaan Injil, yang pertama yang perlu kita sadari bahwa para murid mereka berlayar ke seberang melintasi danau. Inisiatif itu bukan datang dari mereka, dari Yesus sendiri. Yesus meminta mereka untuk pergi ke seberang terlebih dahulu.
Perjalanan melintasi danau ternyata kemudian hanya untuk menemukan dan membawa diri mereka, para murid, ke tengah badai yang mengancam jiwa mereka. Meskipun mereka adalah nelayan-nelayan yang berpengalaman dan berkualitas, mereka tetap takut akan nyawa mereka. Mereka sangat ketakutan. Apalagi ditambah Yesus tidak bersama dengan mereka di dalam perahu. Saudara dan saudariku seiman, walaupun Yesus tidak bersama mereka di dalam perahu, mereka tidak menyadari bahwa Yesus selalu hadir bersama mereka. Walaupun secara fisik ia tidak hadir. Yesus pergi ke bukit dan diam seorang diri berdoa. Tentunya Yesus berdoa juga buat mereka. Dia jaga mereka dalam doa. Yesus menyingkir seorang diri karena dia mau mengambil waktu sendirian bersama Bapanya dalam doa, menimba kekuatan mendengarkan kehendaknya. Saudara dan saudariku seiman, ketika Yesus melihat dan tahu masalah mereka, Yesus mendatangi mereka di laut, mendatangi mereka di danau, mengejutkan mereka dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Lagi-lagi di sini inisiatif datang dari Yesus. Kita ingat di sini para murid mereka hanya mengeluh. Mereka takut mati. Tidak ada pikiran mencari Tuhan atau bahkan hanya sekedar berteriak supaya Tuhan hadir. Bahkan ketika Yesus menampakkan diri, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka katakan itu hantu. Masih dangkal iman para murid. Apakah Anda dan saya mencari hadirat Tuhan ketika kita menghadapi kesulitan atau tantangan? Saudara dan saudariku seiman, kejadian dramatis di Danau Galilea juga mengungkapkan karakter Simon Petrus lebih lengkap daripada murid yang lain. Di sini kita melihat sifat impulsifnya Simon Petrus, kecenderungannya untuk bertindak tanpa memikirkan apa yang dia lakukan. Simon Petrus sering gagal, kita tahu itu. Dan dia sering menjadi sedih karena sifat impulsifnya ini. Sebaliknya, Yesus selalu meminta murid-muridnya untuk melihat betapa sulitnya mengikuti dia, sebelum kemudian dia mengajar mereka. Banyak kegagalan dalam kehidupan Kristiani adalah karena bertindak berdasarkan dorongan hati sesaat dan semangat emosional tanpa menghitung akibatnya secara matang. Untungnya bagi Simon Petrus, pada saat kegagalannya, dia selalu mencengkram Yesus dan memegangnya dengan kuat. Setiap kali dia jatuh, dia bangkit kembali. Kegagalannya hanya membuatnya semakin mencintai Tuhan dan semakin percaya kepadanya. Satu sikap yang luar biasa yang ada pada Simon Petrus di balik sifat impulsifnya yang kurang baik itu. Saudara dan saudariku seiman, Tuhan terus mengawasi kita setiap saat, terutama di saat-saat pencobaan dan kesulitan kita. Kitanya yang sering kurang percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Kita sering menyalahkan Tuhan ketika kita ada dalam situasi-situasi sulit. Apakah Anda dan saya mengandalkan Tuhan untuk kekuatan dan bantuannya? Yesus meyakinkan kita bahwa kita tidak perlu takut jika kita percaya kepadanya dan kasih-Nya yang besar bagi kita. Ketika malapetaka atau cobaan mengancam untuk membanjiri kita, Anda dan saya, bagaimana kita meresponnya? Dengan iman,
harapan dan kasih bahwa perhatian dan kehadiran Tuhan bersama kita? Ingat dan sadarlah akan sabda Tuhan. Ia akan selalu bergaung dan bersama kita. Tenanglah, akulah ini, jangan takut. Tuhan selalu hadir, berserulah kepadanya, mintalah pertolongannya. Jadilah seperti Simon Petrus yang selalu mencengkram Tuhan untuk kemudian bangkit lagi. Mari kita berjuang. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk selalu percaya kepadamu dan tidak pernah meragukan kehadiranmu dan kuasamu untuk membantu kami. Di saat-saat keraguan dan kelemahan kami, semoga kami berpegang teguh padamu seperti yang dilakukan Simon Petrus. Kuatkan iman kami agar kami dapat berjalan lurus di jalan yang Engkau tetapkan di hadapan kami, tidak berbelok ke kiri maupun ke kanan, tidak mengikuti sifat impulsif kami, melainkan kehendak-Mu saja. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.